Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatina wa sa'adatina fid dunya wal akhirah. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpahkan segala harapan, kita tujukan segala maksud hanya kepada Allah semata-mata. Terlebih-lebih hal-hal yang menyangkut dengan kebenaran hidup. Karena hidup itu ada dua macam, hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kebatilan. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup yang diakui benarnya oleh Allah atau baiknya oleh Allah. Hidup di dalam kebatilan terbagi dua. Satu, kehidupan yang baik di sisi manusia tapi tidak diakui baiknya oleh Allah. Seperti amal ibadah yang dilakukan tidak karena Allah, tidak ikhlas. Itu baik di sisi manusia tapi tidak benar di sisi Allah. Kemudian yang batil itu ada yang tidak baik di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti judi, minum-minuman dan lain sebagainya. Nah, yang kita harapkan tidak lain tidak bukan adalah kehidupan kita terisi dengan kebenaran, dengan kata lain kebaikan yang diakui benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itulah kita mempelajari ayat-ayat Allah. Karena tidak ada jenjang yang akan kita naiki untuk menuju kepada tingkatan itu. Tidak ada cara yang harus kita jalankan untuk sampai kepada tujuan tersebut. Maka untuk itu semakin kita berhati-hati, semakin kita berkemauan keras untuk menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih ke dalam, maka akan semakin tersingkaplah dinding, semakin terbukalah hijab yang selalu menghalangi kita dengan tujuan-tujuan kebenaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan diberi kesanggupan, kemauan dan lain sebagainya oleh Allah untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang akan kita bicarakan adalah ayat yang ke-126 dari surat Al-Baqarah sampai ayat berikut tadi. Kita tengok sepintas arti dari ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi aj'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma atarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah seketika berkata Ibrahim, "Ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri aman," maksudnya negeri Makkah yang tadinya tandus, "dan beri rezekilah penduduknya dari buah-buahan, yaitu orang-orang yang beriman daripada mereka dengan Allah dan hari yang akhirat." Jadi berarti doa Nabi Ibrahim ditujukan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman dengan Allah
maka akan menyukakan aku akannya sedikit. Jadi jawaban Allah, bukan orang beriman dengan Allah dan hari yang akhir saja yang akan mendapat rezeki aman di dunia itu. Ya, orang-orang kafir pun akan aku beri, tapi sedikit. Kata-kata sedikit di situ paling minim sekali. Summa turruhu ila azabillah. Kemudian nanti aku akan lemparkan dianya kepada azab neraka. Wa bi'sal masir, dan sejahatnya tempat kembali neraka. Jadi Allah mengatakan bukan orang beriman saja yang akan diberi kesenangan di dunia itu, yang akan diberi rezeki, yang akan diberi keamanan di dunia, tapi orang kafir pun diberi, tapi sedikit. Sedikit dalam jumlah bentuk, sedikit di dalam jumlah waktunya sampai hari mati. Banyak ulama mengatakan hanya sampai hari tua. Kalau tua tidak ada ketenangan bagi orang-orang itu. Setelahnya mati nanti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Yang neraka itu adalah sejahat tempat kembali. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingat pula lah seketika meninggikan Ibrahim akan tiang minal baiti, daripada rumah itu, Baitullah, wa Ismail, dan juga Ismail ikut bersama dengan Ibrahim meninggikan tiang itu. Lalu dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan terimalah daripada kami. Innaka antas sami'ul alim, bahwasanya engkau adalah mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Nabi saja Ibrahim dan Ismail yang disuruh ikut, baik Muhammad sendiri pun, apalagi orang-orang yang setelah Muhammad untuk mengikut Ibrahim. Begitu tingginya ya, nilai Ibrahim itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam pengabdian, bukan di dalam peringkat kerasulan. Kalau masalah kerasulan, Nabi Muhammad jauh lebih tinggi dari Ibrahim. Apa artinya? Orang yang paling tinggi penghargaan Tuhan kepadanya masih meminta, masih meminta kepada Allah agar diterima usaha yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Lalu dia terus berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ibrahim dan Ismail masih belum betul-betul memutuskan di dalam perasaan bahwa dirinya itu sudah muslim. Maka dia berdoa, jadikanlah kami dua orang muslim, lak, bagi engkau, wa min zurriyatina, dan juga dari anak-anak cucu kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang muslim bagi engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan perlihatkanlah akan kami manasik. Apa tempat apa manasik itu? Tempat pelatihan haji kami, cara-cara melaksanakan haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah tobat atas kami. Innaka antat tawwabur rahim, bahwasanya engkau penerima tobat lagi penyayang. Lalu doanya terus, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Tuhan kami, bangkitkanlah pada mereka. Siapa mereka itu? Anak cucu kami tadi, seorang rasul daripada mereka, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan rasul itu atas engkau akan ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan akan mereka itu kitab, mengajarkan ia akan mereka akan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan ia akan mereka. Innaka antal azizul hakim, bahwasanya engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Nah, kemudian diteruskan oleh Allah, dan tidak ada yang membenci dari agama Ibrahim itu. Di kata-kata man kalau terjadi
artinya bukan siapa, tetapi artinya adalah tidak. Dan tidaklah yang membenci dari agama Ibrahim illa man safiha nafsa, kecuali orang yang memperbodoh akan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya telah memilih kami akannya Ibrahim itu pada dunia. Wa innahu fil akhirah, dan bahasanya Ibrahim itu pada negeri akhir laminas sholihin, sungguh daripada orang yang soleh. Iz qala lahu rabbuhu aslim, ingatlah ketika berkata baginya Tuhannya, aslim, tunduklah engkau, patuhlah engkau. Qala, berkata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku sudah menundukkan diriku, aku sudah mempasrahkan diriku hanya semata-mata bagi Tuhan sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Arti ayat sekaligus terjemah bebas. Tentu banyak hal yang perlu kita timba dari ayat-ayat itu. Maka tidak dapat tidak kita harus meyakini bahwa doa itu adalah suatu kewajiban bagi setiap diri. Kalau di dalam hadis, orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah orang sombong. Semakin sedikit doanya, semakin timbul rasa kesombongan. Semakin tidak berdoa, semakin dikuasai oleh kesombongan. Semakin banyak berdoa, semakin hilanglah kesombongan. Nah, maka mengapa doa itu dijadikan sebagai hal yang terpenting di dalam agama? Karena doa itu kata Nabi mukhul ibadah. Mukhu itu artinya otak, otak ibadah. Nah, maka apapun ibadah sebetulnya di dalamnya terkandung doa. Apapun terkandung doa di dalamnya. Maka sering disebut salat itu pun doa. As-salatu doa. Salat itu adalah merupakan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa. Orang soleh-soleh berdoa. Ini pertanyaannya, aku bagaimana aku? Apakah sedikit doa? Apakah banyak doa? Apakah tidak ada berdoa sama sekali? Maka kesimpulannya seperti yang tadi, semakin kurang berdoa, semakin meninggilah rasa keangkuhan. Atau semakin tinggi rasa keangkuhan, akan semakin berkuranglah doa. Jadi kedua-duanya itu tarik-menarik. Kalau andai kata kita coba kurang-kurangi berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kesombongan dengan sendirinya akan naik. Nah, berikutnya kalau kita menjadi orang yang sombong di permukaan bumi, akhir-akhirnya doa akan hilang. Jadi kedua-duanya kok tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka untuk itulah kita dituntut berdoa itu di dalam agama, harap dan cemas. Jadi harap apa yang kita harapkan terlaksana, terkabul apa yang kita doakan. Yang kita cemaskan apa? Yang kita cemaskan jangan sampai doa itu tadi terkontaminasi oleh sifat-sifat kita sendiri. Jadi kembali kita kepada persoalan agama, ad-din, ibadah, otaknya adalah doa. Nah, maka banyak sekali sebetulnya di dalam doa itu yang perlu kita cermati. Yang pertama, apa yang akan didoakan itu? Jawabannya simpel sekali. Asal doa itu tidak melawan syariat Allah, itu dituntut berdoa seperti itu. Nah, tidak usah kita berpikir hanya doa-doa yang hanya diajarkan oleh Rasulullah SAW saja. Memang kita akui doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah doa yang terbaik. Tapi kalau tidak doa yang diajarkan oleh Rasulullah kita doakan, itu bid'ah, tidak seperti itu.
Yang kuncinya jangan sampai doa itu berlawanan dengan syara, dengan Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita sering-sering berdoa misalnya, ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bunuh diri, itu terlarang menurut syara, haram untuk berdoa seperti itu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur aku, untuk apa umur itu kita minta kepada Allah? Tidak jelek, hukumnya harus, artinya tidak berdosa, boleh. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita doakan itu adalah supaya kita dapat leluasa menjalankan agama Allah, memperbaiki diri misalnya. Itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar panjang umur, kiranya dapat agama Allah itu ditegakkan sesuai dengan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, doa yang semacam itu mungkin wajib. Ya. Nah, jadi kembalilah apa yang didoakan tadi kepada hukum syariat. Hukum syariat itu cuma 5. Fardu, haram, makruh, sunnah, harus. 5 cuma. Nah, maka berarti doa yang kita doakan, walaupun tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, 5 pola macam doa. Ada yang haram kita doakan seperti tadi minta agar aku mampu bunuh diri, mampu mensukseskan judi dan lain sebagainya. Haram. Kalau kita meminta kepada Allah demi untuk menegakkan agama Allah, umur yang kita minta punya fardu. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku senantiasa dapat selalu menambah amalku, sunnah. Nah, kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dapat menikmati hidup ini secara benar, makruh. Kalau kita minta hanya semata-mata panjang umur, hukumnya adalah harus. Jadi tidak harus doa yang dilakukan sesudah Nabi tapi tidak diajarkan oleh Nabi itu bid'ah, tidak selalu seperti itu, tidak seperti itu tadinya. Ya? Jadi harus dipilah-pilah. Jadi hukum-hukum syariat itu jangan terlanggar oleh doa kita. Itu pertama sekali. Jadi pertanyaannya tadi, karena doa adalah mukul ibadah, maka kita harus mampu memilah bahwa doa itu 5 macamnya. Atau dengan kesimpulan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Atau ada yang bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Nah, kemudian berikutnya doa itu pertanyaannya, apa sebabnya kita berdoa? Sebabnya kita berdoa karena tidak ada satupun kemampuan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu, dan untuk menghindar daripada hal-hal yang tidak kita ingini. Tidak ada kemampuan kita untuk jadi orang taat. Kita tidak mampu sebetulnya kalau tidak diberi kemampuan untuk itu oleh Allah. Untuk menghindar daripada hal-hal yang tidak baik, itu tidak berkemampuan kalau tidak dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita diminta berta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada satu kemampuan kita untuk melawan, untuk menghindar daripada tipu daya atau langkah-langkah syaitan. Kalau kita tidak dihindarkan oleh Allah, maka kita tidak akan terhindar bagaimanapun kita berupaya. Jadi jelas tidak ada kemampuan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, untuk menghindar dari sesuatu yang kita takuti. Itulah sebabnya kita berdoa. Nah, dan kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana macamnya doa itu? Nah, macam doa ada 2. Satu, permintaan yang di bawah ke atas. Yang kedua, permintaan yang di atas ke bawah. Permintaan yang di bawah ke atas itu disebut dengan doa. Permintaan yang di atas ke bawah itu disebut dengan perintah. Paham ya? Perintah namanya.
Nah, yang harus kita usahakan adalah doa itu jangan sampai masuk kepada kategori perintah. Coba maklum, itu berdoa kepada Allah, kepada yang maha tinggi. Lalu kita minta kepadanya, tapi jatuhnya itu ke dalam perintah, maka itu adalah masuk kepada doa yang haram. Nah, di mana letak perbedaan antara doa yang perintah sifatnya dengan harapan? Ada dua ketentuan. Yang pertama sekali kesombongan tadi. Jadi orang-orang sombong, orang-orang yang merasakan ada kekuatan lain dari kekuatan Allah dengan kata lain musyrik, maka berarti dia setiap kali berdoa, setiap berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, setelah kita berdoa, jangan sampai tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, serahkan kepada Allah, bertawakal. Kalau kita tidak serahkan kepada Allah, maka doa kita akan jatuh kepada perintah. Contoh, Allahumma rzuqni, ya Tuhan beri aku rezeki atau beri kami rezeki. Serahkanlah cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah seketik lain itu, ya Allah beri aku rezeki dengan segera, ya Allah. Berarti kita sudah jatuh kepada memerintah. Mengapa? Karena kita doa tadi tidak diawalkan, tidak diakhiri dengan menyerah perasaan kita kepada Allah. Jadi kalau berdoa jangan minta disegerakan. Berdoalah, Allah Maha tahu, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Allah sembuhkan aku segera atau kini juga. Jangan. Allah itu tahu. Ya. Tahu Allah Subhanahu wa taala kapan kita akan sembuh, bila kita akan, Allah itu Maha tahu. Itulah masalah yang harus kita hati-hatikan di dalam kehidupan kita di permukaan. Jadi sering sampaikan pengajian itu tidak mendasar, itu dikarenakan kita tidak mempertanyakan, tidak cukup pertanyaan kita kepada pengajian itu. Nah, apa yang dikatakan doa, minta kepada Allah hanya sekedar itu saja. Padahal banyak liku-liku yang harus kita jalani di dalam hal itu. Misalnya tadi apa yang dikatakan doa, bagaimana cara berdoa. Jangan sampai doa tadi masuk kepada kategori perintah, memerintah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Itu persoalan di dalam kehidupan. Jadi pada prinsipnya yang doa itu adalah suatu harapan agar dapat tercapai apa yang kita ingini, yang kita butuhkan, terhindar daripada segala sesuatu yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah. Bisa dipahami. Maka doa Ibrahim itu seperti yang tadi, Rabbi, ya Tuhanku, aj'al haza baladan. Tak ditambah dari Ibrahim itu al-an. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman sekarang juga dah. Tapi jadikanlah ya Allah negeri ini aman. Lalu Ibrahim pasrah. Nah, warzuq ahlahu, kalau poin lain tuh, beri rezekilah penduduknya. Sekarang tidak, segera bukan. Minas samarat, terdiri dari buah-buahan. Ya. Man amana minhum billah, orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, itu yang akan diberi ya Allah. Dijawab oleh Allah langsung, hai Ibrahim, aku ini adalah pengasih, aku ini adalah penyayang. Maka oleh sebab itu kasihku tidak memungkinkan untuk hanya memberi orang-orang beriman semata. Sayangku memang akan kuberikan kepada
kasihku meliputi kepada seluruhnya. Maka orang-orang kafir sekalipun akan kuberikan kesukaan kepadanya sedikit. Nah, orang kafir sekalipun aku berikan kesukaan kepadanya sedikit. Maka berulang kita sampaikan di dalam pengajian bahwa sebetulnya sifat-sifat Allah yang lain itu terbit daripada dua sifat, yaitu kasih dan sayang. Dari situ tumbuhnya, benihnya itu. Apa sifat-sifat Allah yang lain? Ar-Rahmanur Rahimul Malikul. Malik itu daripada kasih sayang. Kalau Al-Malik itu tidaklah keluar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Malik artinya penguasaan. Tak ada yang bisa kita bergerak. Itu makanya nanti di yaumil mahsyar Malik Yaumiddin tak ada bersangkut dengan Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang terjadi pada waktu itu? Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'ati khisalin. Tidak akan bisa bergerak telapak kaki manusia dari tempat tegaknya sebelum dia dapat menyelesaikan 4 persoalan. Lain dengan kini selesai tak selesai dan 4 persoalan itu, kita masih bisa bergerak. Mengapa? Karena kasih Tuhan dan sayang Allah ada di dunia. Bukan berarti nanti di yaumil mahsyar tidak ada kasih dan tidak ada sayang. Allah akan bertambah sayang nanti. Kasih akan tercabut, maka akan murka orang yang dikasihi semata tapi tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Ar-Rahmanir Rahim itu adalah kata kesenyawan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi adalah ma'ud, Ar-Rahim adalah na'at. Jadi artinya na'at dan ma'ud, sifat dengan yang disifati. Dan di situ tuh dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang sayang Allah Subhanahu wa taala itu tertumpah kepada seluruhnya. Tetapi Ar-Rahman lah yang dapat diterima oleh sebagian orang. Dengan kata lain, banyak manusia yang tidak mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Allah telah menyayangi, tetapi tidak mau awak menerima kasih sayang Allah itu sayang Allah. Tinggal kasihnya saja leh. Maka sedikitlah kita mendapat kebahagiaan hanya di dunia saja. Yang seharusnya bagaimana? Yang seharusnya perlunya dapat kasih Allah dapat, sayang Allah pun dapat. Kalau kita contohkan kepada seorang anak, banyak anak yang disayangi oleh ibu dan bapaknya, tapi dia tidak mampu disayangi. Dengan kata lain, tidak mau mengikut prosedur yang telah diaturkan oleh ibu bapak. Dulu pernah dicontohkan seseorang anak yang masih sekolah di SD atau di SMP. Karena ibu kasih sayang dan punya kemampuan untuk membelikan pakaian, dibelikan sepatu rancak, dibelikan seragam baju rancak untuk ke sekolah. Tapi anak-anak tadi itu dia memanfaatkan tidak menurut prosedurnya. Yang terompa, yang sepatu tadi seharusnya nyehimatkan, tapi kini tidak. Basuh batunya sipakan, basuh ikonnya, aku kan tendang dengan sepatunya tadi. Itu berarti anak tidak mau disayangi walaupun ibu bapaknya tak sayang. Apakah berhenti bapaknya membelikan sepatu? Tidak mungkin akan dibelikan sepatu itu asal begitu. Itulah kasih dapat sayang tercapai. Karena anak yang tidak mau dikasih